I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aisyah Najwa Atas dengan NRP 21-2023-074. Saya Hafizah Mandarwi dengan NRP 21-2023-076. Kita di sini akan mempresentasikan bangunan atau karya dari arsitek Cesar Pelli menurut teori Vitruvius. Salah satu bangunan yang kami pilih yaitu Menara Petronas di Malaysia. Biografi Cesar Pelli yaitu Cesar Pelli lahir pada 12 Oktober 1926 di San Miguel de Tucumán, Argentina. Cesar Pelli adalah seorang arsitek Argentina Amerika yang merancang beberapa bangunan tertinggi di dunia dan markah tanah kota besar lainnya. Pelli mempelajari arsitektur di Universitas Nasional Tucumán. Dia lulus pada tahun 1949. Setelah itu dia merancang proyek perumahan murah. Pada tahun 1952, dia melanjutkan pendidikan di Sekolah Arsitektur Illinois Amerika Serikat untuk studi lanjutan dalam arsitektur dan menerima gelar Master of Science dalam bidang arsitektur pada tahun 1954. Setelah itu, saya akan menjelaskan salah satu teori Vitruvius yaitu firmitas. Firmitas merupakan faktor kekuatan di dalam suatu bangunan, merupakan pendukung utama di dalam berdirinya suatu bangunan. Menara Petronas dibangun dengan menggunakan berbagai jenis material yang sangat kuat dan tahan lama. Beberapa material yang digunakan dalam pembangunan Menara Petronas antara lain adalah baja struktural. Baja struktural digunakan sebagai bahan utama dalam konstruksi Menara Petronas karena material ini adalah jenis baja yang sangat kuat dan tahan terhadap beban berat. Yang kedua ada stainless steel. Meskipun baja struktural merupakan bahan utama dalam pembangunan Menara Petronas, namun stainless steel juga digunakan pada beberapa bagian bangunan untuk meningkatkan kekuatan dan tahan lama bangunan tersebut. Salah satu bagian Menara Petronas yang menggunakan stainless steel adalah jembatan udara yang terletak di antara dua menara pada ketinggian 170 meter dan di atas tanah. Jembatan udara adalah jembatan penghubung antara dua menara dan menjadi salah satu daya tarik utama bagi pengunjung yang berkunjung ke Menara Petronas. Stainless steel yang digunakan pada Menara Petronas memiliki sifat anti karat dan tahan terhadap korosi sehingga sangat cocok digunakan pada bangunan yang terkena cuaca ekstrim dan terkena debu seperti di kota metropolitan. Yang ketiga ada beton. Beton digunakan dalam pembangunan struktur Menara Petronas di bawah permukaan tanah. Material beton yang digunakan dalam pembangunan Petronas adalah beton bertulang yang sangat kuat dan tahan lama. Boleh diikat dulu. Yang keempat ada kaca. Kaca digunakan dalam pembangunan menara untuk jendela, dinding, dan fasilitas seperti jembatan udara. Bahan kaca yang digunakan dalam menara adalah jenis kaca laminasi yang sangat kuat dan tahan terhadap benturan. Kaca laminasi adalah kaca yang terdiri dari beberapa lapisan kaca yang diikat bersama-sama dengan bahan pengikat seperti resin atau bahan plastik lainnya. Yang terakhir ada marmer. Marmer digunakan dalam dekorasi interior Menara Petronas, terutama di lantai bawah dalam Surya KLCC karena memberikan tampilan yang sangat mewah dan elegan. Teori selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Daruni. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang kedua yaitu utilitas atau kegunaan. Bagaimana arsitek dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan klien dengan baik. Memenuhi aspek utilitas dengan baik artinya desain yang dihasilkan harus dapat berfungsi sesuai kebutuhan penggunanya. Menara Kembar Petronas bisa digunakan sebagai tempat wisata, namun hanya terbatas sampai di lantai 41 saja. Selebihnya bangunan tersebut digunakan untuk area perkantoran dan tidak diperkenankan diakses oleh publik tanpa izin khusus. Gedung di Menara 1 ditempati oleh perusahaan Petronas serta sebagai perusahaan asosiasinya. Sedangkan Menara 2 disewakan dan telah ditempati berbagai perusahaan besar dunia seperti Shell, Hess Company, Microsoft, Bloomberg, dan lain sebagainya. Menara Kembar Petronas juga dilengkapi dengan galeri seni, restoran mewah, balai konser, dan mal besar di area lantai dasarnya.
Ketika kedua aspek, firmitas dan utilitas, sudah terpenuhi, maka satu hal juga perlu diterapkan dalam sebuah karya arsitektur, yaitu venustas. Venustas merupakan keindahan, dan pada Menara Petronas dapat terlihat dari gedung yang menyerupai bintang segi 8. Terinspirasi dari bangunan Muslim klasik, segi 8 ini melambangkan ajaran Islam mengenai harmoni, kesatuan, stabilitas, dan rasionalitas dikarenakan mayoritas penduduk Malaysia memeluk agama Islam. Bangunan ini juga memiliki desain yang khas dengan bentuk yang menyerupai huruf M yang melambangkan Malaysia. Keindahan menara ini lebih bagus jika dilihat pada malam hari, seperti kolam air mancur yang dihiasi pertunjukan cahaya, kolam renang, dan arena bermain anak-anak. Jadi, dapat kita simpulkan jika bangunan Menara Petronas sudah mencakup teori Vitruvius, yaitu firmitas, utilitas, dan venustas. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwanda Hartadi, NRP 21-2023-075. Perkenalkan, nama saya Reski Nanda Wibowo, NRP 21-2023-072. Di sini kita akan mempresentasikan portofolio arsitektur terkenal di dunia dengan karya-karyanya menggunakan teori Vitruvius. Untuk selanjutnya maka akan dijelaskan oleh teman saya Reski Nanda. Saya akan membacakan biografi dari Santiago Calatrava, merupakan seorang arsitek terkenal di dunia yang lahir pada 20 Juli 1951 di kota Beninamen, Valencia, Spanyol. Dia lulus dari Institut Arsitektur di Valencia dan dari Federal Institute of Technology di Zurich. Ia mulai mengejar karir sebagai seorang arsitek setelah menyelesaikan pendidikan di bidang teknik sipil dan seni di Swiss. Selain dikenal sebagai arsitek, Calatrava juga dikenal sebagai pematung dan pelukis produktif. Pada awal karirnya, Calatrava berfokus pada pembangunan jembatan stasiun kereta api yang memiliki struktur yang unik dan elegan. Namun seiring berjalannya waktu, Calatrava semakin terkenal dengan karyanya yang mengeksplorasi bentuk dan struktur bangunan yang lebih kompleks dan inovatif. Berikut beberapa karya dari Santiago Calatrava. Museum of Tomorrow, Rio de Janeiro, Brazil. Yang kedua, Hemispheric, Valencia, Spanyol. Yang ketiga, Auditorio de Tenerife, Kepulauan Canary, Spanyol. Auditorio de Tenerife adalah auditorium di Santa Cruz de Tenerife, Kepulauan Canary, Spanyol. Dirancang oleh arsitek Santiago Calatrava, konstruksinya dimulai pada tahun 1997 dan selesai pada tahun 2003 dan diresmikannya pada tanggal 26 September 2003. Bangunan ini berdiri di bidang lahan 23.000 meter persegi yang auditoriumnya menempati 6.471 meter persegi dari lahan tersebut. Calatrava mendesain buka-bukaan alami sehingga cahaya dapat masuk, terutama di bagian hall dan foyer menuju chamber simpani. Warna putih mendukung cahaya sehingga dapat berpendar dan membias ke dalam. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Vitruvius. Nah, teori Vitruvius ini kan dibagi menjadi 3 nih. Ada utilitas, kegunaan, ada firmitas, kekuatan, dan ada venustas, yaitu keindahan. Nah, tapi si teori Vitruvius ini diterapkan pada karya arsitektur yang kami pilih, yaitu Santiago Calatrava. Nah, jadi karyanya atau bangunan dia itu yang kami pilih adalah Auditorio de Tenerife. Nah, menurut utilitas atau kegunaan, si bangunan Auditorio de Tenerife telah menjadi landmark penting di Santa Cruz de Tenerife dan menjadi tempat penting bagi seni dan budaya di Kepulauan Canary. Gedung ini telah menjadi tuan rumah berbagai acara dan pertunjukan penting, termasuk konser musik, opera, tari, dan pertunjukan teater. Auditorio de Tenerife dalam
desain Kepulauan Canary terdiri dari auditorium, ruang musik, plaza, teras luar ruangan, taman, dan tempat parkir. Pintu masuk utama terletak di sisi utara bangunan dan ditonjolkan oleh atap beton. Auditorium utama memiliki 1.800 kursi dan aula musik menawarkan tempat untuk 400 pengguna. Ruang belakang dengan fasilitas teknis dan ruang ganti terletak di alas tiang. Selanjutnya yaitu ada firmitas yang artinya kekuatan. Nah, Salatrava ini menekankan bahwasanya pekerjaan tersebut bersifat konkret atau yang artinya itu beton bertulang. Karena bahan ini memungkinkan Anda untuk mencetak bentuk dan menentang hukum gravitasi, seperti punggung bukit yang jatuh dari langit. Nah, atau gelombang ya. Kalau kita lihat si bangunan ini itu bagian atapnya itu kayak gelombang gitu. Nah, seperti itu terangkat dari dasar struktur tetap tidak bergerak di udara dan berputar mempertahankan berat sekitar 3.500 ton. Beton sebelum baja dan kaca, jadi maksudnya di sini yaitu beton ini sebagai bahan utama yang digunakan untuk konstruksi. Warna putih, kalau kita lihat nih warna putih ada di bangunan Auditorio de Tenerife ini kan warnanya putih tuh diperoleh dengan campuran pasir dan titanium dioksida. Keuntungan menggunakan beton putih adalah daya tahannya, tidak perlu pengecetan akhir dan kemampuan warna putih memantulkan cahaya sehingga membantu biaya pencahayaan. Maksudnya di sini yaitu jadi warna putih ini yang digunakan jadi membantu pencahayaan, penerangan. Jadi tidak diperlukan banyak sekali lampu untuk menerangi di dalam ruangan tersebut. Nah, dapat kita lihat ini pada gambarnya yang di bawah itu kan bagian dalam auditorium di finishing dengan panel kayu karena sifat penyerapan suara, meskipun area yang dekat panggung harus memantulkan suara dan oleh karena itu digunakan bilah aluminium vertikal yang bila dibuka digantung di atas lubang orkestra. Ada beragam penggunaan lapisan luar mulai dari cangkang halus hingga ubin dekoratif dan batuan vulkanik. Selanjutnya yaitu Venustas atau keindahan. Nah, jadi Auditorio de Tenerife memiliki desain yang futuristik dan inovatif. Bangunan ini terkenal atas struktur unik yang mendominasi langit di Santa Cruz sebagai dikatakan menyerupai gelombang. Nah, dapat kita lihat nih, si bagian atapnya itu kan kayak gelombang atau kayak sayap atau seperti bulan. Nah, bagian atap tertinggi di atas auditorium utama menjulang setinggi 58 meter. Seperti skulptur yang elegan dengan gaya postmodernisme, Auditorio sukses menjadi ikon dari kota Tenerife dengan keunikan lengkungannya yang indah. Jadi lengkungannya itu saking indahnya menjadi ikon dari kota Tenerife gitu. Eksterior dan interiornya juga nih didominasi oleh warna putih, apalagi dikombinasi dengan lampu-lampu spot yang semakin mempercantik keindahan ruang interiornya serta menghubungkan kota Tenerife dengan laut. Nah, jadi pada si bangunan Auditorio de Tenerife juga ini kan ada teras yang memberikan pemandangan menakjubkan. Yaitu yang pertama ada Atlantic Terrace memungkinkan pengunjung untuk mengamati Samudra Atlantik. Nah, yang kedua ini ada juga The City Terrace adalah sudut pandang sempurna untuk arsitektur modern kota. Jadi mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan tentang teori Vitruvius pada bangunan Auditorio de Tenerife yang dirancang oleh Santiago Salatrava. Mungkin sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Saya Yuwanda Hartadi. Saya Rizky Nanda Wibowo. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan mohon maaf juga apabila dalam proses presentasi kita masih banyak sekali kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.